Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beberapa menit ke depan ini akan menjadi investasi dunia dan akhirat. Minimal kita bisa bawa ini sebagai bekal kita kalau ditanya Allah, bagaimana kita mengasuh anak kita dengan cara berilmu. Next, boleh mulai share screen ya? Sudah bisa share screen saya ya? Belum kelihatan. Ya. Alhamdulillah hari ini saya diminta mengisi tentang jadi orang tua hebat, nggak butuh sempurna, tapi harus sadar zaman. Ya, ini kalau saya sebagai praktisi praktisi pendidikan fitrah, gimana eh, apapun metodenya, apapun zamannya berganti, fitrahnya tidak boleh diabaikan. Fitrah anak tidak boleh diabaikan karena sebenarnya fitrah itu adalah modal dasar membesarkan anak. Jadi fitrah itu adalah benih ya. Ada benih yang Allah kasih ketika kita di alam ruh. Nah, benihnya itu ditumbuhkan apa enggak? Apapun zamannya benihnya itu sama. Next. Oke. Jadi ini bunda-bunda semua ya berarti ya, bunda-bunda semua di sini. Jadi kita ini dengar AI kayaknya nggak ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun atau udah hampir 2 tahun lah baru dengar istilah AI gitu. Baru dengar, kemudian kita baru pelajari gitu ya. Atau ada yang belum sempat mempelajari tentang AI ini belum sempat sama sekali, tapi ternyata belum sempat dipelajarin tapi sudah menggusur manusia nih. Jadi teknologi sudah menggusur manusia. Buktinya dari mana? Buktinya itu dari maraknya pengangguran. Ya, jadi kita belum sempat belajar, tapi kita udah kegusur gitu ya. Kita baru dengar kabarnya gitu, hal, hai, hai, gini. Ibaratnya kita lagi jualan di pasar, di lapak gitu ya, punya lapak gitu. Bentar lagi eh pasar kita mau digusur nih gitu. Ada kabar kayak gitu. Yang gusur ini AI. Nah, kita sebagai penjual pedagang yang menguasai lapak itu bertahun-tahun AI siapa AI siapa AI tahu-tahu AI-nya datang dan tahu-tahu ngegusur. Nah itu ini yang bikin salah satunya adalah pengangguran kita jadi makin banyak gitu ya karena memang banyak sektor pekerjaan yang sudah eh, apa dikuasai oleh AI. Jadi saya kan ada ini ya di sekolah itu kan ada admin, ada operator, kemudian ada yang mendokumentasikan dan lain-lain. Ternyata sebagian besar itu masih bisa loh dibantu sama AI. Salah satunya adalah eh, bikin konten, promosi dan lain-lain gitu ya. Bikin poster yang tadinya kita pakai editor, pakai Canva-nya mesti ribet. Nah, Canva-nya aja udah bekerja sama dengan AI yang kita tinggal minta bikinin kemudian jadi poster atau jadi flyer dan masih banyak lagi sehingga jasa-jasa editor juga mulai tergusur. Saya yang tadinya ada admin keuangan juga sebenarnya masih bisa kalau saya mau itu akan lebih murah ketika saya membayar aplikasi AI kemudian masukin data nanti mereka yang mengolah datanya. Dan banyak lagi yang kok sebenarnya sudah bisa digantikan sama AI. Jadi kita baru dengar tapi AI-nya sudah datang kemudian menggusur manusia. Nah, ini AI itu adalah kecerdasan. Ya, kecerdasan. Apa yang nggak bisa digusur?
kecerdasan bisa digusur, kecerdasan bisa digantikan. Yang tidak bisa digantikan adalah jiwa. Yang tidak bisa digantikan adalah jiwa itu. Kenapa Allah menanamkan fitrah di jiwa, bukan di otak. Fitrah iman ditanamkan di jiwa. Kita akan merasa harus menghamba. Kita akan merasa terpanggil untuk mencari kebenaran. Kita akan merasa terpanggil untuk mencintai kehidupan yang aman dan damai gitu ya. Jadi kayak itu adanya di jiwa. Kalau ngomonginnya otak, ya nggak akan bisa relate nih kayak gitu ya. Otak itu cenderung mainannya hormon, amigdala, dikit-dikit cari aman, dikit-dikit cari aman, entah caranya halal, entah caranya haram, entah harus kita menginjak orang, entah kita harus menyingkirkan orang lain dan lain-lain. Itu kerja kerja otak, tapi kerja jiwa tidak begitu. Kerja jiwa adalah mencintai kebaikan. Jadi kalau pengen anak kita tidak tergusur sama zaman, hidupkan jiwanya. Dengan cara apa? Menumbuhkan fitrahnya. Ya. Kemudian zamannya, eranya sekarang adalah dulu orang menengah ke bawah itu asal bisa nyokolain anaknya udah bangga. Mau di negeri akan jauh lebih bangga. Sekarang itu orang berlomba-lomba masuk ke swasta karena memang pendidikan kita mulai tertinggal, jauh tertinggal dari luar negeri yang mau mengejar metode, yang mau mengejar ke apa sih namanya? Modernisasi pendidikan itu adalah sekolah-sekolah swasta. Itu kenapa orang tua berlomba-lomba menyekolahkan di sekolah swasta. Yang pinginnya dengan sekolah di swasta itu anaknya jauh lebih cerdas, anaknya jauh lebih pinter. Salah nggak? Nggak salah. Cuma kadang-kadang orang tua itu seperti orang tua jadi abai terhadap isi jiwanya karena fokus ngisi otaknya. Dikasih hafalan, hafalan ini nggak selalu pelajaran ya, bisa jadi hafalan Quran, hafalan doa-doa dan lain-lain gitu. Fokus kepada apa yang bisa diucapkan lewat mulutnya, dihafalkan, dites ya, dites tapi tidak hidup jiwanya. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada anak-anak yang sudah hafal Al-Qur'an banyak tapi bisa membuli temannya, kemudian di pesantren terjadi pembulian, pemerkosaan, pelecehan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang nggak mungkin nggak ngerti agama. Kenapa? Karena ustadz-ustadz yang ada bisa mampu melakukan perbuatan-perbuatan hina seperti itu adalah bukan yang nggak ada otaknya, tapi nggak ada jiwanya, kosong jiwanya, nggak ada ruh di dalam ilmunya. Nah, sekarang orang tua udah mulai galau, mulai panik, mulai bingung menghadapi tantangan zaman nggak kekejarnya gimana, ngelarang salah, dibiarin salah, diawasin nggak ada waktu ya. Jadi orang tua cenderung menjadi reaktif bukan adaptif ya. Orang tua menjadi yang kayak misalnya anaknya salah dikit jadi panik, atau terlalu santai, kayak bisa jadi bisa abai, bisa lebay gitu ya. Abai gitu kayak ya emang udah zamannya seperti ini gitu ya, orang semua anak megang HP, semua anak megang teknologi gitu ya. Jadi itu abai gitu karena ngelihat tuntutan zaman. Kalau nggak kayak gitu anak kita ketinggalan. Kasihan dong kalau ketinggalan. Berikutnya lebay ya. Lebay itu nggak boleh megang teknologi sama sekali. Dicurigain sedikit-sedikit. Nah, itu bisa jadi. Itu namanya reaktif. Sedangkan harusnya sebagai orang tua kita harus adaptif. Kita nggak ngasih sama sekali teknologi, kemudian nggak ngasih tahu perkembangan zaman. Bahkan ada beberapa anak yang sekarang teman saya menghomeschooling kan anaknya bukan karena memang anaknya butuh pelajaran homeschooling, saking dia takutnya anaknya ternodai sama zaman. Jadi benar-benar selama mama masih bisa ngajarin, memfasilitasi, itu anaknya benar-benar belajar di rumah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketika kita meninggal dunia, ketika kita tidak ada lagi di sampingnya, anak-anak tidak kenal sosial dan jadi tidak tangguh
dan malah rapuh ketika harus menghadapi dunia. Jadi kalau kata Ustadz Ari Santosa, anak kita tuh seperti roti ya, seperti roti yang sebelum kita lepas masa mukallaf itu harus mengembang. Kemudian zaman itu akan menjadi toppingnya. Kita open akan mateng, kemudian kita bawa dia keluar dari rumah, dia dunia menjadi toppingnya ya. Topping tentu yang menarik-menarik aja, yang bagus-bagus aja gitu ya. Nggak mungkin orang naruh topping benda-benda busuk, benda-benda tidak bisa dimakan, benda-benda yang berbahaya untuk menjadi topping ya kan. Nah seperti itu. Nah sekarang itu anak kita belum berkembang, kalau ibarat waktu itu belum ngembang, batet, kemudian mau dikasih topping seperti apapun nggak layak makan atau nggak enak dimakan ya. Bukan anak kita untuk dimakan, tapi akhirnya ya topping-topping itu berupa ilmu, berupa gelar, berupa prestasi dan lain-lain gitu, hanya sebagai kamuflase fana gitu. Jadi enak untuk dipajang tapi ternyata tidak bisa dirasa ya, karena tidak ada jiwanya, nggak ada ruhnya, nggak hidup fitrahnya. Next. Kemudian dampaknya apa gitu ya? Anak yang tidak tumbuh fitrahnya gitu berbarengan dengan digitalisasi atau zaman yang berkembang saat ini gitu, akan mudah terpapar konten. Ini yang jadi lucu, bukan anaknya saja, bahkan orang dewasa pun terpapar konten. Jadi kita ini sudah dididik bukan sama ilmu lagi, tapi dididik dengan konten. Keseharian kita ngonten. Kesan kita kayak apa yang lagi tren, apa yang lagi booming, kita ikutin versi kita. Lucunya lagi, kemarin itu kita belum lama lihat anak-anak gemulai yang joget-joget TikTok, kemudian bahkan ada guru-guru gemulai eh, yang dengan percaya dirinya joget-joget TikTok gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya, udah tidak malu memamerkan sesuatu yang sebenarnya harus dibenarkan gitu, dilurusin, dibenarin gitu ya, tapi malah dapat fasilitas, dicari-cari supaya dicari-cari kebenarannya atau dicari-cari alasannya. Contohnya misalnya gurunya yang TikTokan, yang joget-joget, kemudian dicari, bukannya dibenerin tapi dicari pembenarannya gitu. Guru juga butuh refreshing, guru juga butuh hiburan, bla 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 gitu ya. Dicari pembenarannya. Jadi kayak sekarang yang bisa melindungi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, siapa lagi kalau bukan kita orang tuanya, ya? Identitas diri bergeser ke dunia maya dan validasi digital. Kenapa anak-anak lebih suka atau kita lebih suka dan bisa menghabiskan waktu dengan handphone, dengan gadget, dengan sosial media? Kenapa? Karena kita banyak melihat validasi dan lebih mudah mendapatkan validasi di di validasi di apa namanya di sosial media. Sebentar. Kayaknya ke mute ya suaranya. Suara Umi ke mute. Ya. Ah, Oke. udah. Ya. Kemudian dengan mudahnya validasi itu kita dapat dari sosial media, ya. Itu yang bikin orang ketagihan menghabiskan waktu di sosial media, di handphonenya. Jadi kayak yang nggak dia dapat di rumah dari pasangannya, dari orang tuanya, dari kakak dan adiknya, dia dapat di sosial media. Jadi
di sosial media itu, walaupun itu cuma WA, itu orang gampang banget memuji. Ih cantik ya gitu. Ih keren ya. Ini makan apa tuh kayaknya enak gitu. Dan banyak lagi gitu ya. Itu adalah bentuk validasi ya. Validasi walaupun ada yang sifatnya menjebak, sengaja mengangkat atau sengaja ngasih makan ego kita gitu ya. Banyak, apalagi saya di dunia kesehatan juga, gym. Saya ada bisnis gym gitu ya, dimana ketika dia datang awal-awal bajunya rapet gitu ya, bajunya rapet, ketika dia sudah dapat body goalnya apa, ya dia bisa foto before afternya nggak pakai jilbab gitu ya. Kok bisa kayak gitu ya? Karena memang butuh banget divalidasi. Butuh banget ya divalidasi. Kalau misalnya dia sudah divalidasi di rumah perasaannya, ke apa sih namanya jiwanya, sama pasangannya, sama orang yang dia cintai di rumah, dia nggak butuh lagi validasi di sosial media atau di ranah yang terlalu liar, terlalu kita nggak tahu siapa yang berkomentar, siapa yang melihat dan lain-lain. Nah itulah anak kita, bahkan kita pun sedang diuji tentang itu ya, kita diuji bahwa inilah gitu ya, dunia maya lah yang tempat ruang yang paling nyaman ya, ketika apa sih ya kita akuin deh, orang masih bisa kok betah 1 jam 30 menit itu untuk eh scroll, hanya untuk scroll sosial media, tapi untuk baca jurnal, baca ilmu, baca Quran, olahraga itu kayak nggak ada waktu gitu ya, nggak ada waktu. Tapi ada dampak positifnya juga gitu ya. Dampak positifnya adalah memudahkan proses menginput ilmu. Nah, itu kenapa dunia maya ini penuh jebakan ya. Penuh jebakan dan eh, juga jalan pintas. Ketika jalan pintas kita terlalu nikmati sehingga itu bisa jadi jebakan atau bisa jadi batu sandungan kita. Kalau dulu zaman kita itu untuk mengartikan satu paragraf dalam bahasa Inggris, kita harus membuka kamus satu persatu per halaman. Kemudian cari baik hurufnya, diurut kita bacanya. Ya kan sekarang anak-anak bisa langsung pakai Google Translate. Bisa langsung. Nah, kalau misalnya dibilang mudah, memudahkan proses belajar, iya memudahkan proses belajar. Tapi memudahkan anak belajar iya, tapi mengkerdilkan proses proses belajar ya. Jadi anak nggak mau dapat proses gitu ya, nggak mau bukan nggak mau dapat proses. Jadi anak-anak itu tidak betah dengan proses. Ini yang bakal lama bakal serem. Saya ada satu admin yang belum lama resign, kemudian admin itu eh, apa sih, suka nonton konser, kemudian gaya hidup yang hedon. Sedangkan saya yang menggaji dia, saya tahu gajinya ya nggak 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 cocok dengan gaya hidupnya gitu ya. Kemudian dia alasannya apa? Alasannya masa iya kita sudah kerja tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya, kerja capek-capek tapi kita tidak boleh menikmati hasilnya gitu. Jadi padahal yang saya lihat kerjanya itu sangat tidak capek gitu ya, kerjanya sangat tidak capek dan hanya menunggu, bahkan kadang-kadang sempat tidur siang gitu ya, saking kalau misalnya siang pas lagi ada sepi gitu. Nah itu kenapa dia bilang kerja capek-capek, padahal kalau dibandingkan kita zaman dulu ya ibu-ibu ya pasti lebih capek kita kan. Karena mereka tidak mencintai proses. Mereka pengen langsung hasilnya instan, dinikmati gitu. Akhirnya nyebrang ya. Gimana caranya nikmat nikmat nikmat, dan admin tersebut akhirnya terjebak sama pinjol karena gaya hidupnya yang pengen nikmat terus tapi tidak suka sama prosesnya. Sekarang direpotkanlah orang tuanya dengan tagihan-tagihan yang beredar itu. Jadi
penting anak kita itu untuk belajar proses, ya, belajar proses. Jadi sekarang itu fasilitas yang kita berikan akhirnya jadi over facility gitu yang bikin mereka itu tidak mau berproses. Zaman jadi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kita itu mengembalikan hal-hal yang sifatnya proses. Kayak nyuci sepatu, nyuci baju, mulai pakai tangan gitu ya, dan lain-lain. Jadi waktunya memang dihabiskan itu nggak apa-apa. Kenapa mereka itu bisa punya banyak waktu untuk main game, gadget? Karena waktunya tidak habis untuk kegiatan yang lain gitu ya. Banyak hal yang terlalu kita eh, fasilitasi sehingga terlalu banyak juga waktu yang kosong. Saya membiarkan anak saya itu berjalan kaki, jadi anak saya harus olahraga, apalagi pas sekarang libur. Ada syarat-syarat tertentu kayak kalau mau makan es krim karena gulanya tinggi otomatis harus olahraga dulu atau makan es krim dulu baru olahraga. Jadi gitu. Jadi es krimnya harus dibakar, saya bilang kayak gitu. Nah, dari rumah saya menuju gym itu sebenarnya cuma sekitar 1 kilometer mungkin ya, Bi. Dari sini ke gym mungkin cuma 1 kilometer ya. Cuma banyak orang yang mengkasihani anak saya ketika harus berangkat ke gym, ke sekolah, ke tempat les dengan berjalan kaki. Padahal itu cara saya menghabiskan waktu dia dan tenaga dia. Karena ketika dia waktunya tidak dipakai, tenaganya tidak dipakai, otaknya akan terus mencari aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Jadi memang orang itu butuh lelah, anak itu butuh lelah. Kalau ini dihubungi dengan pendidikan fitrah, ada fitrah jasmani, bahwa tubuh kita ini dirancang untuk dipakai dan untuk dibikin capek gitu ya, dibikin capek. Ketika kita capek karena aktivitas yang positif, otak kita akan merilis hormon-hormon yang positif, termasuk tentang kepuasan diri, bangga terhadap diri sendiri, kemudian apa sih namanya, merasa cukup gitu. Self love-nya itu dapat ketika justru kita dalam kondisi yang lelah, tapi lelah dengan hal-hal yang positif gitu ya, kayak jalan kaki itu positif, olahraga itu positif, mencuci sepatu, kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan aktivitas fisik dan melelahkan itu akan merilis hormon-hormon yang baik untuk anak-anak kita juga. Nah, ini salah satu cara kita supaya otaknya nggak lari terus ke aplikasi, ke game, ke gadget gitu ya. Kemudian, fitrah anak itu mencintai kebenaran dan akan terus mencari kebenaran. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan gadget dengan baik gitu, yang didapat belum tentu kebenaran. Padahal gadget juga bisa dipakai untuk mencari mencari kebenaran dengan gampang. Kayak misalnya kemarin saya kebantu banget ketika saya umroh mandiri gitu ya. eh saya mencari informasi tentang berita-berita umroh mandiri yang hoax apa, yang asli yang mana, itu kan dari gadget, dari handphone, dari internet gitu ya. Dan itu akan memudahkan kita gitu ya. Kemarin itu anak saya belajarnya sistem SKS. Jadi ada anak saya yang salah satu anak saya yang memang nggak suka belajar gitu ya, nggak rutin belajar gitu. Jadi sistemnya pakai SKS. Besok ulangan apa, kita bahas-bahas soal sehari sebelumnya, dan itu kita menggunakan eh Chat GPT. Ya, kita menggunakan Chat GPT, kemudian dari berbagai soal kita jawab dengan bertanya kepada ChatGPT. Nah, itu kan cepet tuh kita dapat jawabannya kan. Nah, kemudian saya mengajarkannya dengan cara lisan. Jadi yang udah dia dapat jawabannya, saya tes dia dengan puluhan soal lisan. Nah, itu enggak. Kalau zaman dulu kita nggak akan sanggup belajar SKS, sistem kebut semalam, karena kita belajarnya dari buku. Ternyata itu bisa dimanfaatkan buat anak-anak yang memiliki ketidaktertarikan dengan buku. Nah, ada salah satu anak saya yang kayak gitu. Jadi sebenarnya digital atau tidak digital itu digitalisasi tidak seburuk itu sebagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, teman-teman, bunda-bunda, sebenarnya zaman dulu tidak lebih baik daripada zaman sekarang. Zaman dulunya itu adalah zaman zaman jahiliyah.
Iya kan? Zaman jahiliyah itu jauh lebih buruk daripada sekarang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Amerika, New York yang katanya ada zombie, kemudian zombie artinya orang-orang yang dengan bebas menggunakan obat-obatan terlarang ya. Kemudian mabok-mabokan, kemudian seks bebas dan lain-lain gitu kan ya. Dulu kita pernah di zaman itu, zaman jahiliyah saat Rasulullah itu makanya diturunkan untuk berdakwah. Sekarang Rasulullah sudah selepas berdakwah, kita tuh kayak dicicil menuju zaman seperti itu lagi di akhir zaman, ya. Apakah ilmu yang akan dipakai? Apakah maksudnya isi otak yang akan dipakai untuk menghadapi zaman itu? Enggak. Yang dipakai adalah isi jiwa atau ruhnya atau ilmu kejiwa. Ilmu yang sifatnya ada di jiwa, ilmu iman, ilmu Islam gitu, ilmu tauhid, ya, ilmu psikologi yang mampu menempel di jiwa. Salah satunya adalah bekal-bekal cinta. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bunda-bunda di sini masih sibuk mengisi otak anak, mulailah mencoba untuk menyeimbangkan isi otak anak dengan ruh di dalam jiwanya. Salah satunya adalah dengan membersamai anak-anak kita dalam menuntut ilmu, ya, pendampingan ya. Oke, next. Jadi digital itu bukan musuh, tapi tanpa kalau tidak dikendalikan dia jadi orang ketiga dalam hubungan anak dan orang tua, ya. Jadi kalau misalnya dimusuhin juga nggak benar gitu ya, karena anak kita memang butuh informasi melalui digital gitu. Karena kita hidupnya masih di Indonesia ya, nggak kompak di sini itu, nggak kompak di sini itu dalam artian kalau di luar negeri, New Zealand, Swiss, kemudian Finlandia, itu udah kembali ke buku. Bahkan Jepang aja dari dulu sampai sekarang masih menggunakan papan tulis kapur ketika kita sudah menggunakan papan tulis spidol. Kemudian sekarang kita sudah mulai beralih ke proyektor, kemudian papan tulis digital gitu ya. Di Jepang masih menggunakan kapur. Kemudian kita kemana-mana ngantar ngantar sekolah anak udah pakai kendaraan umum. Kemudian di Jepang masih berjalan berjalan kaki, gitu ya. Bukan mereka nggak bukan mereka nggak tahu zaman. Justru Jepang itu salah satu pencipta teknologi terbaik di dunia gitu. Tapi mereka itu tidak mengikuti zaman dan ada regulasi yang bagus dari pemerintahannya untuk melestarikan kemanusiaannya itu. Jalan kaki itu kan salah satu adalah fungsi manusia. Kita diciptakan kaki salah satunya ya untuk berjalan. Difasilitasilah mereka untuk berjalan. Dan kita tuh nggak sampai ke situ. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memang mau sendiri gitu, itu memang lebih berat. Jadi kita harus mesti mesti balance ya. Kita harus mesti balance. Jadi mesti balance itu dalam artian kita tidak meniadakan digital juga tapi tidak terlena dengan digitalisasi ya. Jadi jangan seperti digambar nih gitu ya. Kita terang-terangan main HP di depan anak gitu ya, menghabiskan banyak waktu dengan HP kita di depan anak, kemudian kita bertanya-tanya, anak kita kecanduan gitu ya. Kita bertanya-tanya, kita mencari solusi anak kita kecanduan, padahal stimulasi yang dia dapat adalah orang tuanya selalu megang megang HP. Ya, next. Ya. Peran orang tua. Peran orang tua ketika anaknya sudah dikasih kepercayaan ya, dikasih kepercayaan untuk mengikuti zaman digitalisasi gitu. Bukan hanya berperan sebagai CCTV. Tahu, CCTV itu mengawasi tapi tidak bisa berbuat apa-apa. CCTV itu baru kita lihat ketika ada kejadian. Nah, orang tua ini banyak yang kayak menjadi CCTV, pengawas aja ketika
ketika sudah kelihatan dampak negatifnya baru kita marah, baru kita bereaksi itu ya. Seperti itu. Kemudian kita tuh harus menguatkan koneksi sebelum kita dikit-dikit mengkoreksi. Sinyal kita sama anak kita tuh harus satu frekuensi, satu jalur. Ya, jadi jangan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi jangan sampai anak kita itu lebih nyambung sama algoritma. Sekarang kita ngobrol ya, kita ngobrol, terus kita buka handphone. Kok langsung muncul hal-hal yang kita eh, ingin tahu atau kita cari tahu, ya? Kenapa langsung muncul? Karena ternyata handphone atau teknologi dengan mudahnya membaca minat kita, tapi kita tidak dengan mudahnya membaca minat anak-anak kita. Jadi kita nggak bisa baca algoritma anak-anak kita, ya. Kita nggak bisa baca apa yang sedang tertarik, apa yang sedang dia tertariki, apakah tentang idol-idolan gitu ya. Saya ada satu klien yang anaknya sudah hafal 30 juz putri. Dan dia termasuk yang hafalnya bagus. Ya, memiliki predikat yang bagus. Tapi dia pecinta idol Korea. Dia pecinta idol Korea yang dia rela untuk menghabiskan uang untuk lihat konsernya, lihat meet and greet-nya, merayakan ulang tahun idolnya. Jadi ini yang kita pertanyakan adalah bahwa Al-Qur'annya cuma sampai di otak, nggak sampai di jiwanya. Dia bisa melawan orang tuanya ketika dia dilarang untuk menonton konser. Bahkan sampai ketika dia sudah jadi guru Al-Quran, sudah jadi ustazah di satu sekolah. Heran nggak? Itu sisi gelap ya, sisi gelap. Guru pun punya sisi gelap. Yang ini loh contoh ketika ilmu, sekalipun ilmu agama itu cuma nempel di otak, nggak nempel di jiwanya. Karena menghafal itu kan kognitif, kemampuan otak. Tapi merasakan, menghayati itu kemampuan jiwa. Nah, tugas orang tua itu adalah mengisi atau mengasah jiwa anak-anak kita untuk selalu dalam kebenaran. Sedangkan peran sekolah adalah mengisi otak anak-anak kita. Itu akhirnya jadi balance. Makanya eh, tidak dianjurkan beberapa pakar psikologi, kemudian itu untuk melepas anak ke pesantren terlalu dini, karena belum tuntas kita mengisi jiwa mereka gitu. Jadi ada beberapa penelitian bahwa anak itu idealnya dilepas ketika sudah mukalaf, sudah balik, kemudian sudah kalau roti itu udah mengembang, jadi siap untuk ditempa. Jadi di luar itu tinggal dikasih toppingnya. Tapi kalau belum mengembang, nah ini akan menjadi bom waktu mungkin ketika dia eh, dewasa, usianya dewasa tapi jiwanya anak-anak. Atau bahkan ketika dia sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi seorang ibu, jiwanya berontak-rontak untuk main, untuk mendapat validasi, untuk dicintai, dipuji, disanjung, dan lain-lain. Makanya diajak jalan-jalan pengennya, dibahagiakannya harus dengan cara healing, kemana-mana gitu ya. Bisa jadi itu adalah salah satu hal-hal yang tidak terisi di masa masa kecil yang harusnya diisi dengan keindahan, cinta sama orang tuanya, kebersamaan sama orang tuanya, dan dia akhirnya menuntut kepada pasangannya. Nah, jadi menyelami minat anak-anak kita bukan hanya menghakimi. Menghakimi itu tahu-tahu anak kita nonton yang porno-porno. Kita hakimi dia, padahal kita sebelumnya misalnya tidak menyelami minat
dia tentang seksual tuh apa? Apa yang kamu penasarin sih dari itu, gitu ya? Apa yang kamu ingin tahu sih dari itu? Kita tidak memberikan ruang atau memang tidak ada ruangnya. Kita juga tidak punya ruangan itu dalam artian memang kita tidak punya kapasitas untuk menjawab kegalauan anak-anak kita tentang seksual, hiburan dan lain-lain sehingga dia mencari sendiri melalui dunia digital yang terlalu terlalu liar, ya. Ya, terlalu liar. Kemudian, yang tadi saya bilang, karena pada dasarnya fitrah anak mencintai kebenaran. Jadi, kita bisa mendampingi anak-anak kita di dunia digital, di zaman yang terlalu cepat dengan digitalisasi ini, bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Masalahnya, orang-orang dewasanya juga sudah mulai terbawa. Gimana kita mau bimbing anak kalau misalnya kita terbawa? Contohnya, guru-guru yang nggak malu joget-joget, guru-guru yang nggak malu bikin konten-konten yang tidak tidak terhormat lah seperti itu misalnya gitu ya. Gimana kita mau membimbing? Banyak ternyata orang tua ya yang mencari hiburan ya dengan cara seperti itu juga mirip-mirip nah itu yang saya bilang ketika kita selalu mencari pembenaran bukan mencari kebenaran itu ya kalau orang tuanya hanya mencari pembenaran saya kan capek ya jadi ibu gitu ya pengen senang-senang tapi dialihkan dengan hal-hal yang negatif gitu ya jadi kayak terus aja jadi pembenaran. Nah, akhirnya kita nggak punya kapasitas untuk ngomong atau ngelarang anak-anak kita untuk ini nggak baik, ini baik. Ya, karena kita juga sudah terjebak di era digital yang membawa kita menjadi tidak tidak baik. Next. Ini ya. Jadi kenapa anak-anak kita lari ke dunia digital? Karena dunia nyatanya kosong. Jadi dunia nyata sama dunia mayanya ternyata hampa dunianya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, bahan refleksi kita bahwa apakah keseharian kita bersama anak-anak kita itu kosong, ya? Kosong. Jadi kita tidak bisa memberi warna di keseharian dia gitu ya. Ih, beberapa minggu ini saya sama anak saya lagi minat catur, main catur. Ya, kita lagi minat main catur gitu ya. Anak saya yang pertama bilang, ada loh catur di handphone juga di game gitu. Tapi saya beli catur manual di tukang fotokopi, di tempat fotokopi dan kita main catur. Dari situ kita bisa benar-benar ketawa lepas, saling ngeledek, kita bikin dua tim. Saya sama suami main catur, kemudian siapa yang di tim Umi, siapa yang di tim Abi. Nah, kalau kita ngomongin main caturnya aja, ya bisa kita main di laptop, kita bisa main di HP, kita bisa main di komputer, ya kan? Tapi kita pengen hidup di rumah. Kita tuh hidup bersama, bukan sekedar tinggal tinggal bersama. Bagaimana rumah itu harus hidup. Kita patut bertanya dalam satu hari kalau kita nggak dengar suara ketawa anak-anak kita. Yuk, berapa lama kita nggak ketawa ngakak, bercanda sama anak-anak kita? Atau kita sendiri udah berapa lama nggak tertawa, bercanda dalam di rumah kita, di kamar kita, ya? Kalau dunianya nggak asik, nggak ada bisa bikin kita tersenyum di dunia nyata, wajarlah orang bisa senyum-senyum di depan layar. Wajar anak kita bisa senyum-senyum di depan layar. Harusnya ketika anak kita sudah mulai senyum-senyum di depan layar, kita orang tua refleksi diri dan jadi orang yang paling cemburu langsung. Jadi justru jangan ngelihat dia senyum-senyum di depan layar, ah udah biarin deh dia lagi asik. Lihat apa sih gitu ya. Nah, harusnya senyum-senyum itu dari dunia nyata, dari bercandaan yang nyata. Itu yang bikin anak-anak hidup ada di dalam rumah. Dia lari, dia terhibur di depan layar, ya wajar lah dia asik di situ. Oke, next.
Ya, kita harus mengenali algoritma anak. Ya, kalau kita ngomongin algoritma, ini akan kita ngomongin tentang energi. Ya, kita ngomongin tentang energi. Jadi kenapa kita bisa berkumpul di sini, kita memiliki energi yang sama, ketertarikan yang sama tentang ilmu, ilmu pengasuhan, ilmu relationship, ilmu tauhid, ya, ilmu parenting. Maka kita berkumpul berkumpul di sini. Nah, kita bisa terpecah-pecah gitu ya di dalam keluarga kita, anak kita apa, suami kita apa gitu ya. Karena kita tidak tahu algoritma keluarga kita masing-masing. Nah, ternyata kita dikalahkan sama teknologi. Kita nggak tahu apa yang diminati anak kita, apa yang dipikirkan anak kita, apa yang dirasakan anak kita. Padahal kita pun pernah mengalami, kita buka handphone, kok muncul yang kita cari. Nah, itu algoritma. Ternyata kita dikalahkan sama teknologi. Kita kalah cepat sebagai orang tua ketika ngomongin algoritma anak-anak kita. Next. Terakhir, ya, karena mendidik tidak bisa mendadak, gitu ya. Jadi jangan sampai tunggu anak kita ada masalah, kecanduan, atau terbawa zaman, baru kita saya mulai dari mana? Nah, nggak ada istilah terlambat sebenarnya, tapi kalau kita belum menemukan masalah-masalah itu, maka segeralah mulai, karena kita emang nggak bisa semendadak itu ya. Karena apa? Dunianya boleh berubah, tapi fitrah tetap jadi jalan pulang. Fitrah artinya apa? Panggilan jiwa anak-anak kita harus hidup, harus tumbuh, kebenaran, kebaikan dalam anak-anak kita itu harus tumbuh agar dia uh, tahu jalan pulangnya. Ya, salah satu contohnya adalah uh, contoh fitrah anak-anak yang tidak tumbuh atau tidak hidup, jiwanya tidak hidup itu air di seperti air ikan berenang di laut. Bertahun-tahun dia berenang di laut, dia tidak menjadi asin. Tapi ketika dia sudah mati, maka dalam beberapa menit saja dia sudah menjadi ikan asin. Ya, jadi anak-anak kita juga begitu. Jadi kalau misalnya dia hidup jiwanya, dia tidak mudah terbawa lingkungannya, tidak terwarnai, tidak terpengaruhi dengan mudah sama lingkungannya. Tapi kalau jiwanya mati, ya jangan ditanya, ya dia akan mengikuti bagaimana lingkungannya. Jadi jangan langsung nyalahin lingkungan pada dasarnya. Jangan langsung nyalahin zaman. Jangan langsung nyalahin handphone. Kenapa dia bisa dapat pengaruh buruk, hal-hal negatif dari situ? Karena memang hal-hal yang baiknya tidak hidup di dalam jiwanya. Ya, kita bisa ingat-ingat tuh dulu teman sekolah kita, ibaratnya yang narkoba, yang suka bolos sekolah, bahkan yang hamil di luar nikah gitu. Apakah mereka selalu tentang dipengaruhi teman? Enggak. Teman saya yang narkoba gitu, ternyata eh, bapaknya ternyata kasar kepada ibunya, KDRT, ya. Jadi emang keluarganya sudah rusak. Kemudian teman saya ada yang maaf, hamil di luar nikah di usia sekolah gitu, karena memang ternyata orang tuanya masa membebaskan itu, bebas banget gitu ya dalam membesarkan anak remajanya saat itu, dan masih banyak lagi. Tapi saya punya satu teman yang sangat pintar, dia pintar, dia pintar bergaul juga, ya. Kemudian dia anak orang tua yang cukup soleh, tapi bukan yang kayak ustadz, bukan gitu. Ibaratnya dia diajarin sholat dengan benar, dia jadi anak yang penurut. Pokoknya keluarganya harmonis. Tapi dia di sekolah sangat pintar bergaul, sangat pintar bergaul. Dia bergaul sama anak nakal, dia bergaul sama anak pintar, dia bergaul sama anak yang medium aja, yang biasa aja. Itu dia tidak terwarnai karena ceplakannya, karena jiwa kebaik-baikannya memang sudah dihidupkan sama orang tuanya. Jadi template-nya sudah jelas. Ya, bahkan dia pernah
menemani teman-temannya itu mabuk, tapi dia tidak ikut mabuk. Kenapa? Bentengnya adalah orang tua saya tidak. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya tidak mau orang tua saya ngajarin saya menjadi anak yang baik, kecewa terhadap saya. Jadi dia seajar itu, maksudnya dia sebebas itu dia bergaul, termasuk dia tidak menutup diri dari teman-temannya yang nakal juga gitu. Sampai dia pernah ya itu saya bilang, dia pernah lihat teman-temannya mabuk masing-masing tapi dia tidak ikut mabuk gitu. Kenapa? Karena memang jiwa kebaikannya tetap tetap hidup. Nah, itu yang jadi benteng anak-anak kita. Benihnya sudah Allah kasih dalam bentuk fitrah, cinta kebaikan, mengenal Allah, berjanji kepada Allah akan menjadi hamba Allah. Kemudian kan lahir ya ke dunia, kita yang akan menjadikannya Nasrani atau Majusi atau Yahudi ya kan. Artinya sebenarnya setiap yang harusnya kita percaya adalah setiap manusia adalah Islam. Setiap manusia adalah mengenal Allah. Cuma ketika lahir orang tuanya tidak mengenalkan Allah. Setiap anak suka bergerak, setiap anak suka belajar, setiap anak suka kebersihan, setiap anak suka kesehatan, dan masih banyak lain. Setiap anak suka cinta, nggak ada yang suka baku hantam. Anak suka kedamaian, suka kebenaran. Itu benih. Benih, tinggal benih itu disuburkan, ditumbuhkan dengan subur apa enggak pada proses dia tumbuh sebelum balik. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mami Welly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan kasiran Umi Leni atas materinya malam hari ini ya. Masya Allah banget. Materi yang penting banget untuk kita para ibu ya, para bunda yang memang harus harus update dan upgrade juga ilmunya ya, ilmu pengasuhannya. Karena nggak bisa kuno. Zaman sudah begitu pesatnya pertumbuhannya dan kita pun juga butuh untuk bertumbuh para ibu-ibu ya, para bunda-bunda.